Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan materinya. Sekarang menginjak di unordered list. Di sini unordered list itu nantinya sebuah perintah yang biasa dipakai untuk menampilkan atau membuat daftar item ya dengan tanda-tanda tertentu. Nah, karena di sini unordered itu berarti nanti tidak menggunakan suatu urutan ya, tapi nanti maksud saya berupa notasi angka yang berurut, tapi di sini menggunakan simbol. Jadi simbolnya nanti kalau di HTML itu ada 3 untuk yang unordered. Yang pertama notasinya atau bentuk urutannya itu adalah yang pertama circle, kemudian yang kedua square, yang ketiga adalah disk. Nah, perbedaannya kalau circle itu bentuk tengahnya putih, kemudian kalau disk itu tengahnya berwarna hitam. Nah, contohnya seperti ini. Nah, mungkin tadi bingung ya gambarannya seperti apa. Kalau unordered ini menampilkan urutan, misalnya kita pakai dalam satu informasi untuk menampilkan hobi. Jadi ada olahraga, surfing, dan misalnya hobinya adalah makan bakso. Nah, di sini yang dimaksud dengan unordered list itu adalah tanda ininya ya. Nah, di sisi lain, kapan kita menggunakan bentuk circle dan sebagainya ini tergantung dari konsepnya. Nah, bagaimana bisa tampil seperti ini? Ini adalah contohnya. Jadi perintahnya UL, kemudian tipe. Nah, tipenya kita bisa milih, bisa di-update dengan tanda petik ataupun tidak. Ini salah satu contoh. Kalau misalnya kita menggunakan circle, ini hasilnya seperti ini. Kemudian kalau square, hasilnya kotak seperti ini, hitam, tengahnya di blok. Kemudian kalau misalnya disk, ya di sini tengahnya berwarna hitam. Nah, contoh implementasi dari kode tersebut. Ini misalnya, ini saya buat 2 ya. Jadi untuk circle urutannya saya buat 2. Misalnya ada urutan olahraga dan berenang. Nah, kalau kita tampilkan jadinya seperti ini ya. Jadi ini bentuk circle. Kalau kita tambahkan ya tetap nanti hasilnya juga sama. Nah, jadi diawali dengan tanda UL, kemudian tipenya apa. Terus untuk menuliskan daftar itemnya kita pakai LI. Nah, LI di sini tidak perlu penutup ya. Jadi tidak perlu seperti ini. Tidak perlu ya. Karena dari aturan awalnya seperti itu. Jadi yang ada penutupnya itu hanya UL-nya saja. Nah, kalau saya jalankan ulang, otomatis akan seperti ini ya. Jadi silakan diamati. Kalau untuk menampilkan bentuk circle itu seperti ini, kemudian kalau yang bawah itu square ya. Oke. Nah, salah ketik. Jadi kalaupun tadi kita tuliskan di sini ternyata dikenali sebagai disk ya. Jadi dia defaultnya mungkin berupa disk. Kemudian yang selanjutnya tetap sama, untuk itemnya tidak perlu ditutup sekali lagi menggunakan LI, cukup dibuka saja. Terus yang bawah untuk disknya seperti ini hasilnya ya, bisa dipahami ya, nanti bisa dicoba. Nah, kemudian untuk yang selanjutnya yaitu ada order list. Ini hampir sama dengan unordered, cuman perbedaannya ada pada notasi yang membentuk urutannya tadi. Perintahnya juga sedikit berbeda di tipenya, dan ada start. Start itu mulai bisa dipakai untuk misalnya menuliskan dimulai dari urutan keberapa. Saya ambil contoh di sini. Misalnya untuk menampilkan data pendidikan, yang pertama OL itu order list ya, kemudian tipenya 1. Ini kalau misalnya tidak pakai start, berarti otomatis dia akan dimulai dari 1. Nah, sekali lagi ini juga sama, untuk itemnya tidak ditutup, hanya dibuka saja LI. Nah, contohnya seperti ini. Kemudian yang bawah saya pisahkan dengan horizontal line atau HR. Kemudian di bawahnya ini saya pakai
order list, langsung tidak pakai tipe, langsung start ya. Startnya 4, berarti nanti urutan yang ini Universitas Negeri Yogyakarta ini di urutan keempat karena startnya 4. Nah, contoh lain ya, yang saya buat di bawah di sini untuk notasinya tidak harus selalu menggunakan satu ataupun angka, tapi bisa juga nanti menggunakan alfabet ya. Misalnya untuk contoh yang pertama ya, ini standar. Kalau menggunakan tipe 1 berarti dimulainya angka ya, 1, 2 dan seterusnya. Kemudian contoh yang kedua ini adalah notasinya menggunakan alfabet A, B dan seterusnya. Kemudian kalau yang bawah ini langsung saya start menggunakan angka 6, berarti ini urutannya dimulai dari angka 6 dan 7. Nah, kapan kita menggunakan unordered list, kapan kita menggunakan order list, itu sesuai dengan kebutuhan. Kemudian kita lanjutkan materinya tentang definition list. Nah, ini biasa dipakai untuk menjelaskan suatu istilah ya. Jadi nanti diawali dengan tanda DL, kemudian di dalamnya ada DT. Nah, penggunaannya atau bentuk hasil dari perintah definition list itu kurang lebih nanti akan menghasilkan suatu tampilan yang ada jarak dari sebelah kiri. Nah, jadi kalau Anda lihat di sini, ini DT atau menjelaskan dari judulnya, kemudian ini isi dari subjudulnya ya. Kemudian yang isi bagian pertama ini karena diberi perintah DD ya, tidak ada penutupnya. Jadi ini nanti akan ada agak masuk. Nah, biasanya ini juga tergantung dari kreasi. Bisa juga nanti ini otomatis akan kalau kita berikan DD lagi, dia akan juga agak masuk ya dari sebelah kiri. Ini tergantung dari desainnya ya, maksudnya dari kebutuhannya seperti apa. Kalau misalnya menggunakan definition list, nah berarti harus menerapkan kode seperti ini. Nah, yang saya tahu sekarang untuk penggunaan perintah ini juga sudah jarang ya. Sekali lagi dikembalikan lagi kepada kebutuhan tampilannya seperti apa atau desainnya seperti apa. Selanjutnya di HTML juga bisa menyisipkan dokumen berupa gambar ya. Yang pertama, gambar itu kita masukkan di dalam background ya. Jadi di perintah atau di elemen body itu kita berikan perintah background, kemudian ini langsung membaca lokasi dari nama filenya. Saya ambil contoh, di folder saya ini ada nama file ya, namanya girl1. Nah, nanti kurang lebih gambarnya seperti ini. Nah, gambarnya anak kecil, biar lebih enak saya kasih nama, ayo tetap aja ya. Nah, kemudian di file ini tadi di body-nya saya berikan background. Nah, kita panggil nama filenya. Kalau file gambar ini berada satu folder dengan file ini ya, coba 2, berarti cukup langsung dipanggil nama filenya girl1.jpeg. Nah, kita lihat hasilnya. Nah, otomatis karena filenya sangat besar ya ukurannya, jadi otomatis dia juga akan membentuk background yang besar juga. Nah, bagaimana cara menentukan background yang proporsional? Kita hendaknya juga menentukan dulu lebar dari layar yang akan kita gunakan, baru kemudian kita gunakan ukuran resolusi gambar. Nah, kalau kita lihat di sini ukuran resolusinya, nah sangat besar sekali ya, 4000-an dan 2000-an. Nah, ini hanya untuk contoh saja, nggak ada masalah. Nanti Anda bisa pakai yang ukuran resolusi 1024-an kurang lebih ya, supaya hasil gambarnya itu tidak terlalu ngeblok
ya, seperti ini. Dan juga diterapkan IMK-nya supaya gambar itu tidak mengaburkan konten. Nah, kalau seperti ini informasinya agak samar ya jadinya. Jadi orang akan fokus ke backgroundnya bukan ke informasinya. Nah, kemudian kalau gambar itu berada di folder yang lain atau tidak dalam satu folder dengan file HTML-nya ini, ya, misal ini ada di folder gambar, kemudian coba saya isi dengan file yang lain, misalnya ini BG4 ya, gambar bendera. Oke. Kemudian namanya BG4 ya. Nah, berarti di sininya harus kita arahkan foldernya gambar, kemudian nama filenya bg4.jpg. Oke, kita lihat. Nah, otomatis background dari bendera tadi akan termuat di sini. Oke ya, nanti untuk gambar Anda bisa modifikasi sendiri. Kemudian sekarang menyisipkan gambar pada teks atau di lingkup bodinya. Kalau tadi menjadi background, sekarang di body. Nah, berarti di sini kita harus membuatkan satu perintah ya. Di sini perintahnya ini coba saya taruh di atas ya. Nah, perintahnya adalah kurang lebih seperti ini, menggunakan perintah img image, kemudian spasi search. Search ini adalah lokasi dari gambar yang tersimpan ada di mana. Ya, misal seperti ini, image search ini yang berada di dalam satu folder tadi ya. Kemudian saya kasih BR supaya ada pembedanya. Oke. Oh, ternyata gambarnya kecil ya. Google 1 ya, bukan 4 ya, keliru. Oke. Nah, ini bedanya. Jadi kalau saya salah memanggil nama file tadi 4 ya. Ternyata di sini hasilnya kosong. Ternyata tidak termuat. Nah, karena saya salah ya, ternyata kesalahan itu membawa hikmah. Hikmahnya kita jadi tahu kalau tidak tampil hasilnya akan seperti itu. Oke. Nah, begitu gambar berhasil dimuat, karena tadi ukuran resolusinya 4000-an kali 2000-an, maka dia memenuhi. Nah, apakah kalau filenya ukurannya resolusinya besar akan juga harus selalu langsung kita muat mentah seperti ini? Tidak ya, kita bisa berikan perintah tambahan, misalnya lebar kita tentukan 200 pixel, nanti tingginya akan menyesuaikan. Nah, kalau kita refresh lagi, kurang lebih ini dengan preview 100%, tinggi dari lebar 100 pixel itu adalah segini. Maaf, 200 ya. Kalau kita mau perbesar lagi jadi 400, nanti 2 kalinya. Nah, segini. Ya, jadi ini lebar 400, tingginya dia menyesuaikan. Ini kalau gambar itu berada dalam satu folder. Nah, sekarang kalau gambar tersebut berada di folder yang lain, bg4.jpg tadi ya. Nah, ini file bendera yang berada di folder gambar. Nah, kemudian ini terkait dengan gambar ya. Jadi property width bisa Anda tambahkan di sini ya. Kemudian nah, sekarang link ini dipakai sebagai penghubung dari satu halaman ke halaman yang lain atau ke dokumen yang lain. Secara umum, perintah dari link adalah A spasi href, kemudian tanda double petik itu adalah tujuannya, bisa nama file ataupun URL tujuannya,
kemudian properti tambahan, misalnya title ataukah mungkin target. Kalau title itu maksudnya kalau kursor kita arahkan ke link tersebut akan muncul keterangan atau semacam teks tambahan begitu ya, tooltip istilahnya. Kalau target, bagaimana cara dokumen itu dibuka, apakah dibuka di halaman jendela yang sama ataukah dibuka di jendela yang lain. Nanti kita akan coba, ada dua. Yang pertama di halaman itu sendiri atau istilahnya self, atau di jendela yang lain atau blank, membuka jendela baru ya. Nanti kita coba. Bentuk umumnya seperti ini. Untuk A href ini, untuk link itu juga ada penutupnya, jadi nama linknya berada di tengah. Nah, macam-macamnya itu kalau kita kelompokkan berdasarkan fungsinya, ini link misalnya untuk membuka atau berpindah ke dokumen yang lain. Jadi kalau ada perintah semacam ini, berarti ini menjalankan profil.html. Jadi ini link yang dituju, kemudian ini adalah informasi linknya. Ini namanya bebas, yang penting nama filenya atau dokumen yang kita tuju benar atau tersedia. Kemudian ini kalau link ke bagian tertentu dalam dokumen yang sama ya, contoh itu kalau isinya panjang, kita sudah scroll ke bawah, tiba-tiba kita pengen ke atas, tidak perlu scroll lagi, cukup dikasih link, klik langsung bisa pindah ke atas. Nanti saya berikan contoh. Jenis link yang lain, yang ketiga, yaitu menuju ke alamat web. Sebenarnya ke dokumen lain dan web ini hampir sama, tinggal kita kalau ini adalah kita panggil nama dokumennya, sementara kalau istilah ke alamat web ya kita berikan href itu dengan isian alamat web yang kita tuju. Saya coba berikan contoh yang pertama ya, membuka link ke dokumen lain. Ini kode perintahnya ya. Nah, contoh yang pertama, misalnya di sini saya akan membuka coba 2.html ya. Kemudian kita kasih nama coba 2. Oke. Kita bedakan karena nanti juga kita pakai ya. Kita pakai baris yang nomor 7. Nah, link HTML kita jalankan. Nah, di sini kalau Anda lihat di bagian kiri bawah, ketika kursor saya arahkan akan menunjukkan alamat yang akan kita tuju ya. Saya ubah begini, saya klik, nah ini menjalankan coba 2 ya. Saya ulangi, saya back. Nah, jadi menjalankan dokumen lainnya yaitu coba 2.html. Nah, tadi ada istilah title ya. Oke, Anda perhatikan. Ini saya refresh ya. Nah, sekarang muncul tulisan itu warna dengan background hitam itu ya. Membuka coba 2.html. Itu adalah title. Jadi membantu nanti pengunjung untuk memberikan informasi ini sebenarnya link apa. Kalau Anda lihat ke bawah, ini linknya menuju ke coba 2. Jadi pahami ya ini ya. Jadi kalau saya klik, dia akan menuju ke coba 2 ini. Nah, kemudian untuk yang ke link bagian dokumen tertentu saya skip dulu. Saya lanjut ke sini dulu mumpung satu file ya. Nah, sekarang linknya ke alamat web. Nah, di sini misalnya saya berikan link ke Google ya. Yang pertama sama-sama ke Google-nya, cuman yang bawah yang satunya lagi di sini saya berikan target blank. Nanti Anda bisa lihat bedanya. Oke. Nah, kalau Anda lihat di kiri bawah itu berubah ke google.com. Ini juga sama. Nah, yang membedakan adalah targetnya. Kalau yang sebelah kiri, karena tadi targetnya tidak ada, ini ya yang baris ke-10. Kalau saya klik,
ini membuka di halaman atau di jendela yang sama. Ini kebetulan internetnya tidak saya aktifkan ya. Kemudian kalau sudah seperti ini Anda bisa main game ya. Oh, enggak, nanti malah nggak jadi belajar ya. Saya kembali lagi back. Oke. Yang kedua, yang ada target blanknya, ini yang di baris 11. Kalau saya klik, nah dia membuka halaman baru. Perbedaannya, kalau membuka halaman baru, halaman yang lama masih ada, masih tertinggal ya, seperti kenangan yang masih ada ya. Jadi ini biasa dipakai agar orang tidak kehilangan jejak, dalam artian tadi saya terakhir berada di mana. Nah, makanya dia istilahnya dibukakan jendela yang baru. Kalau sudah seperti ini, nah berarti orang sudah lupa dengan atau biasanya sudah tidak lagi berhubungan dengan halaman yang lama. Nah, ini sangat merugikan kalau misalnya link itu kita ada niat komersil, misalnya mau iklan dan sebagainya. Kalau kita seperti ini ya sudah, informasi kita hilang. Nah, biasanya orang lebih cenderung seperti ini, dibukakan jendela baru. Jadi pahami ya. Nah, sekarang untuk yang link ke dokumen yang lain, ini saya berikan demo dulu, baru nanti saya jelaskan ya. Ini sudah saya buatkan, namanya Anchor ya. Mungkin ada yang melesetkan hancur begitu ya. Nah, penggunaannya seperti ini. Ini ada suatu informasi yang sangat banyak. Nah, kemudian kalau kita sudah sampai ke bawah, misalnya mau scroll ke atas males, tinggal klik aja ke atas. Nah, dia terbuka di halaman yang sama atau menuju ke bagian yang lain masih dalam dokumen yang sama. Ini menuju ke bagian bawah kesimpulan. Nah, ini terbuka. Nah, kalau saya di kesimpulan pengen membuka yang pendahuluan, saya klik. Nah, ini paling atas pendahuluan. Saya mau ke dasar teori. Nah, langsung terbuka di bagian tertentu, yaitu dasar teori. Inilah yang disebut sebagai Anchor ya. Nah, prinsipnya adalah kita menanamkan suatu nama ya. Jadi pendahuluan kita berikan nama, kemudian di sini linknya kita tuju ke. Nah, sekarang informasinya karena di bawah ini ada keterangan ya. Sekarang ada informasi di kanan bawah Anda lihat, menuju ke ada crash pagar pendahuluan. Kalau saya klik, nah dia menuju ke pendahuluan. Bentuk programnya, kode programnya itu seperti ini. Jadi untuk yang atas tadi ya, saya jelaskan yang atas dulu. Ketika kita sudah sampai ke bawah, saya klik atas. Nah, kenapa langsung bisa ke atas? Ya ini karena di data teks atau kalimat ini saya berikan nama atas. Ya. Linknya, bentuk linknya itu adalah seperti ini. Saya menuju ke atas. Ini hanya keterangan atau informasi. Linknya itu ada di sini. Oke, begitu ini diklik, larinya dia akan nyari dokumen Anchor.html ya, file ini sendiri yang ada name atas. Atasnya ada di sini. Nah, makanya dia berada di sini. Oke, kemudian kalau dari bawah tadi saya pengen menuju ke dasar ya, klik. Nah, langsung ke atas dasar teori ini menjadi yang teratas. Kemudian kenapa kok bisa seperti itu? Ketika saya klik dasar ini ya, saya menanamkan sebuah nama dasar berada di informasi yang kedua ini ya, name-nya adalah dasar dan seterusnya. Jadi tergantung kita mendesain untuk lompat-lompatnya bagaimana. Demikian juga kalau ke metodologi, nah otomatis karena sudah di halaman yang ini dia nggak berubah ya. Oke, ke abstrak, abstraknya nomor 1, ke kesimpulan lagi, ke bawah, ke atas, ya kurang diklik tadi. Jadi begitu ya, itu tadi tentang link di dokumen yang sama namun bagiannya yang berbeda.
Ini tergantung Anda cara menyajikannya nanti seperti apa. Terus yang terakhir adalah link itu dikaitkan dengan gambar atau gambarnya dipakai sebagai link. Ya, secara umum kalau linknya berupa tulisan seperti ini membosankan. Namun kalau misalnya saya punya gambar tadi, misalnya gambarnya adalah misalnya yang anak kecil tadi, kemudian saya berikan lebar 200 pixel. Nah, basicnya kan seperti ini tampil gambar dulu. Saya turunkan dulu. Oke, nah, ini kan belum jadi link. Kalau mau dijadikan link, berarti kasih href. Misalnya mau kemana? Ke Google, http google.com. Oke, jangan lupa bawahnya ditutup linknya ya. Nah, ini satu kesatuan untuk link. Kalau tadi objeknya berupa teks, sekarang objeknya berupa gambar. Nah, sekarang gambar ini kalau diklik buka ke Google. Nah, kalau Google-nya nggak ada, Anda bisa main game. Nah, kembali lagi, jangan jauh-jauh ya. Nah, supaya informasinya lengkap, jangan lupa ditambahkan lagi berupa, maaf di sini ya, title. Nah, membuka Mbah Google. Oke, klik. Nah, tidak peduli kalau ukuran gambarnya itu besar ya, tetap kalau ada linknya ya dia akan berfungsi sebagai link. Nah, ini keterangan titelnya itu membuka Mbah Google. Kenapa gambarnya anak kecil ya? Ini kan hanya contoh, jangan diprotes ya. Oke, ada pertanyaan mungkin nanti kalau ada yang kesulitan bisa melalui Google Form, melalui Classroom ya, manfaatkan Classroom-nya untuk diskusi ataupun nanti melalui WA ya. Saya kira itu materi terkait dengan tadi order list, unorder list, kemudian ada link ya, dan juga image. Sekian dulu untuk materinya, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.